Halo teman-teman, jumpa lagi di konten terbang FPV ya. Seperti biasa, pagi ini saya kembali lagi di pos Babadan teman-teman untuk mengupdate kondisi kubah lava barat daya ya. Dan penerbangan kali ini saya lupa menekan tombol record ya teman-teman di kamera facecam. Jadi terpaksa saya menambahkan voice over. Jadi ini adalah penerbangan tanggal 10 Juli ya teman-teman. Ya, hari ini Merapi sangat cerah teman-teman, dan ini sangat tidak disangka ya, setelah saya take off selang beberapa detik Merapi memuntahkan kuburan ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di kejauhan di lereng barat daya itu ya, mulai ada asap putih yang menggelinding ke bawah, dan ini kuburan ternyata cukup besar teman-teman. Jadi ini saya memutuskan untuk mengambil jalur cepat ya, langsung lurus, dan saya coba secepat mungkin teman-teman untuk tiba di lereng barat daya ya, meskipun tampaknya mustahil teman-teman, tapi kita tetap coba. Teman-teman bisa lihat ya, itu kuburan sudah sampai bawah dan sangat besar teman-teman. Tadi saya sempat mengurungkan niat untuk kembali dulu ya, kembali dulu ke Babadan, dan nanti menunggu lagi setelah beberapa menit baru terbang lagi teman-teman. Karena biasanya setelah terjadi guguran besar seperti itu, kondisi Merapi butuh waktu ya, hingga ada tekanan lagi yang cukup untuk terjadi guguran selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, karena ini sebenarnya adalah baterai terakhir teman-teman di hari itu ya. Jadi saya putuskan tetap untuk terbang dan memantau kira-kira daerah mana ya yang ambrol. Teman-teman bisa lihat kepulan asapnya ya, di bawah sangat tebal, dan tadi berlangsung cukup lama teman-teman, sudah 2 menit lebih ya. Ini seperti biasa saya menggunakan drone 7,5 inci teman-teman ya, iFlight Cine LR7 ya. Untuk teman-teman yang tanya ini drone apa om, drone apa bang, saya sertakan link pembeliannya di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung membeli di website iFlight ya, tapi tentunya teman-teman nanti akan kena pajak ketika barang sudah tiba di Indonesia. Oke, itu teman-teman bisa lihat ya, di lereng barat daya bagian bawah sebelah kanan itu kepulan asapnya masih luar biasa ya. Saya mencoba langsung naik ya teman-teman ya, ke kubah lava barat daya, karena di atas itu ada kepulan asap yang biasanya itu adalah aliran pasir panas ya. Jadi kita coba langsung hampiri ya, seperti apa kondisinya. Ya benar teman-teman ya, itu di atas ada pasir panas, dan ini ada satu batu yang menggelinding ya, sisa-sisa ini teman-teman. Ini biasanya muncul akhir-akhir ini setelah ada guguran besar ya teman-teman. Angin bertiup ke arah kanan ya, jadi memudahkan saya untuk bisa berada di dekat ya teman-teman, di sisi atasnya ya.
Saya sampai sekarang masih belum tahu ini namanya apa ya yang tepat fenomena peristiwa ini ya teman-teman. Selama ini saya dan teman-teman hanya menyebut aliran pasir panas ya, karena ini pasti sangat panas juga. Bisa dilihat dari asapnya teman-teman. Saya coba naik ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, masih aliran pasirnya masih ada ya, meskipun tipis ya. Terus menggelondor ke bawah. Tuh di atas juga ada guguran lagi kecil-kecil. Seperti ini. Itu masih merah teman-teman ya. Ini tadi saya baru membetulkan posisi Google ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut eksplorasi ke sisi barat daya sebelah sini teman-teman ya. Beberapa kali terlihat titik-titik panas itu ada di sebelah sisi pinggir ya teman-teman. Kemarin di sebelah kanan ini saat ini, dan ini saya melihat di atas teman-teman. Nah, titik di depan ini di penerbangan pertama dan kedua terlihat posisi yang terlihat sangat yang kayak seperti sedang sangat panas-panasnya gitu teman-teman. Teman-teman kalau sering mengamati pasti juga mengerti ya apa yang saya maksudkan, karena terlihat seperti mendidih seperti itu ya. Dan di bawah ini, kanan bawah ini teman-teman ya, sudah muncul seperti cekungan karena memang daerah situ sering terjadi guguran. Saya coba turun karena melihat asap ini ya teman-teman. Saya mau memeriksa apakah ada guguran. Ternyata seperti pasir ya, pasir yang ini baru matang ya teman-teman ya, pasir ya meluncur keluar. Nah, sisi di sebelah kanan ini juga di video sebelumnya terlihat banyak titik-titik yang berwarna merah ya teman-teman. Ini sudah terlihat banyak yang ambrol, sudah mulai bolong-bolong ya. Ini bebatuan besar-besar ini juga sangat riskan, karena sepertinya memang sudah tidak ada support ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini mumpung saya menggunakan voiceover, saya juga minta ya teman-teman untuk menghafalkan kondisi seperti ini, karena nanti akan ada guguran besar teman-teman, dan semoga teman-teman bisa notice ya daerah mana yang ambrol. Batu putih di depan ini juga, di atasnya ada sebuah batu ya teman-teman ya, yang rawan jatuh juga. Nah, itu di sebelah atas seperti itu teman-teman, ciri-ciri yang saya bilang seperti sedang matang ya. Seakan-akan di dalamnya itu tekanan sudah sangat tinggi teman-teman, hanya tinggal menunggu aja. Dan saya dari penerbangan 1 dan 2 sepertinya yakin ya, daerah sebelah kanan tadi itu memang adalah titik yang sedang panas-panasnya.
Ini saya mengamati batu yang di pinggir ini ya teman-teman ya, yang tinggal terdorong pasti jatuh ya. Ini saya mencoba untuk naik ya teman-teman ke atas daerah yang sedang panas-panasnya ini. Ngeri ya teman-teman penampakan kubah lavanya. Nah, dan di saat saya berada di atas ini, suhu CPU dari drone saya naik tinggi teman-teman. Jadi benar titik ini adalah titik yang panas ya. Jadi saya berada di atas apa ya, kayak kita berada di atas bara ya teman-teman, tapi tidak terlihat. Ini saya langsung pindah untuk mendinginkan, dan itu ternyata terjadi guguran yang sangat besar teman-teman. Saya coba mendekat ya, batu sangat besar sekali teman-teman. Tuh teman-teman silahkan perkirakan sendiri ya seberapa besar batu itu. Saya coba mengikuti, luar biasa teman-teman, pecah berkeping-keping ya. Wow, luar biasa. Dan ini disusul oleh batu-batu besar juga teman-teman. Jadi tadi ketika saya mengikuti batu itu, saya sudah ada feeling ya, ini di belakang saya pasti banyak batu. Seperti ini teman-teman, masif sekali gugurannya. Dan ini adalah guguran yang tidak saya sangka teman-teman, karena jarak guguran ini dan sebelumnya nggak sampai 10 menit mungkin ya. Besar-besar sekali batunya teman-teman. Nih luncuran-luncurannya luar biasa, efek sekali teman-teman. Wow. Saya rasa guguran ini nggak kalah besar dari guguran sebelumnya ya teman-teman. Tapi untuk detail infonya saya belum tahu ya, karena tiap-tiap guguran itu tercatat ya. Nah, lagi-lagi tuh ada aliran pasir panas ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Di atas juga ada. Saya coba naik untuk melihat kondisi ya, ngecek daerah mana yang ambrol teman-teman. Nih teman-teman masih bisa lihat ya, longsor semuanya teman-teman. Dari itu asap panas ya teman-teman, bukan asap debu ya, bisa terlihat. Luar biasa teman-teman, benar-benar tidak saya sangka itu tadi guguran sebesar itu ya. Nah teman-teman silahkan ya membayangkan posisi batu yang terjadi dari mana. Nah sepertinya di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ulangin videonya sebelum terjadi guguran, ketika saya lewat pertama ya, dan setelah terjadi guguran. Dan ini saya coba naik untuk melihat titik yang panas tadi, apakah juga ada yang longsor ya teman-teman. Di atas ternyata masih utuh ya. Jadi teman-teman lihat ya, ini titik yang sangat mudah sekali ambrol nih teman-teman. Oke, ini baterai saya sudah low ya. Saya sudah rencana pulang kembali ke home point, tapi saya coba ya menunggu sejenak di area sini, apakah akan terjadi guguran juga. Saya tunggu lagi teman-teman ya, saya coba sekali lagi. Baterai sudah mulai 3,2 ya.
dan tampaknya masih belum akan terjadi kuburan ya teman-teman ya, hanya ada luncuran pasir seperti itu. Jadi saya putuskan untuk kembali ke home point ya teman-teman ya. Kita sudahi eksplorasi hari ini ya. Luar biasa sekali tadi di penghujung baterai ya teman-teman ya. Kita boleh mengabadikan kuburan yang sangat besar, batu yang sangat besar menggelinding sampai bawah, dan saya juga bisa mengikuti mengabadikan untuk teman-teman semua ya, melihat proses pecahnya ya. Ketika batu itu menggelinding pasti akan pecah-pecah seperti itu, dan guguran susulannya juga boleh terekam dengan lengkap ya teman-teman ya. Dan saat ini kondisi Babadan sedang ramai teman-teman. Ini saat ini di belakang saya sudah mendengar banyak suara motor yang datang ya. Nah teman-teman bisa lihat betapa ramainya ya kondisi di Babadan saat ini. Sebelumnya saya sendirian teman-teman, nggak ada orang, tapi mulai berdatangan ya, mengunjung ya. Buat teman-teman yang sudah setia nonton update video saya dari awal sampai selesai, dan setia menonton ya tiap kali saya melakukan update video kondisi kubah lava ini, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya. Dan teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena saya sering ya melakukan update kondisi Merapi dan akan mencoba muncak ke gunung-gunung lainnya juga ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan video ini jika teman-teman suka, bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan komen ya teman-teman ya, dan juga share. Semoga kiranya video ini boleh bermanfaat ya. Oke, Babadan sudah dekat, kita siap-siap untuk landing ya teman-teman. Ya, indah sekali Merapi hari ini teman-teman ya, sangat cerah. Oke, kita persiapan landing. Tuh, ramai sekali teman-teman. Ya, seru sekali teman-teman. Oke ya teman-teman, kita jumpa lagi ya di konten terbang FPV selanjutnya.